sebelum saya bahas, biar tidak salah paham netizen yang tadi dibacakan oleh Pak Kholis ya. Jadi itu ceritanya ada Gus Jazuli ketika live, kemudian ada Bocil, Habib Bocil, anaknya Habib Hani loh, yang dianggap wali sama orang itu loh. Jadi namanya Ba'agir bin Hani bin Yahya As-Segaf. Nah komennya seperti ini, monggo coba Pak Sakur di zoom. Ini biar di screenshot sama orang-orang. Ini penting. Gitu biar tidak salah paham. Baca sendiri. Jadi kita jangan menyampingkan begini. Ketika kita membahas mereka kemudian kamu marah, sementara mereka sampai mengatakan seperti ini, bahkan ratusan tahun mereka itu sampai menghina ulama-ulama kita. Nah justru ini yang rasis itu siapa gitu. Kalau saya tidak menyalahkan Pak Mujib seperti itu sampai alaihim lanatullah, mereka dan melaknat ulama-ulama kita kok. Tidak pernah mengatakan mereka oknum ulama. Ulama-ulama begitu mereka. Nah ini yang harus kita pahami. Ini dari Bagir nih, Bagir bin Hani tuh. Bocil, ini saya punya fotonya nih. Saya ada fotonya nih. Nih orangnya nih. Nih fotonya, ini orang yang ngomong, katanya orang pribumi itulah kita anggap aja kecoa yang naik mimbar katanya, banyak bacot. Coba kita ditasbihkan seperti kecoa. Ini kalau saya pikir, apakah RA Robito Alawi agak bisa mendidik orang-orang seperti ini? Ini kan terang-terangan. Apalagi kalau kita buka yang lain-lainnya banyak begitu loh ya. Coba diperhatikan. Orang ini nih, anaknya Habib Hani. Habib Hani ini adalah salah satu muridnya Habib Lutfi yang dijadikan delegasi keliling untuk mencari kuburan oleh Habib Lutfi. Loh, ini fakta, dia sendiri di Cilongok mengatakan demikian. Habib Hani itu mengatakan, saya ini ditugaskan oleh Habib Lutfi untuk mencari kuburan-kuburan yang keramat katanya begitu, yang kemudian nanti dibaalawikan. Itu salah satu delegasinya gitu kan. Nah yang ngomong tadi ini adalah Bagir, ini adalah anaknya. Pribumi itu kita anggap aja sebagai kecoa naik mimbar dikasih makan banyak bacot. Nah kan, coba sudah mah ada yang nyebut ulama celeng, ulama tae, ulama ayam ke kita kiai. Kalau ada kiai nikah sama syarifah itu bukan kiai, namanya kiai tae, kiai ayam itu. Ada Sirehan tuh, Sirehan Al-Qadri itu banyak loh. Nah ini kita ini ingin memahamkan kepada umat bahwa orang-orang seperti mereka, sekalipun dia itu mengatasnamakan diri dzurriyyah Rasulullah, justru ini akan menyesatkan umat, membahayakan umat. Baru aja kita senggol, kita kritik mereka, ini ada yang kepanasan, kan begitu ya. Sementara ratusan tahun Indonesia ini dijajah, diperbudak, didoktrin dengan rasisnya mereka, dengan klan-klan mereka yang merasa dirinya lebih mulia. Ini diam saja, kan begitu. Ini ironis gitu. Tapi saya pada malam hari ini ingin melanjutkan tema yang kemarin tentang al-kafa'ah. Begitu ya, kesetaraan di dalam pernikahan. Karena kita ini mendengar langsung dari madhab-madhab baru yang dikeluarkan oleh oknum-oknum habaib yang mengatakan kalau ada syarifah dinikahi orang yang selain Sayyid Syarif Habib, maka nikahnya tidak sah, dihukumi zina. Kan begitu, ini kan madhab baru. Ini mengalahkan istihadnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi ini. Begitu, bahkan sampai kalau ada yang terlanjur nikah itu harus diceraikan, sampai dipaksa kayak gitu. Masya Allah. Nah ini doktrin rasisnya mereka. Jadi al-kafa'ah gak begitu. Mau saya buka beberapa kitab, dari mulai kitab Fathul Wahab karya Syekh Zakaria Al-Ansori, dalam kitab Nihayatul Zen karya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin kitab yang kecil sering kaji di pesantren, Qurratul Uyun karya Syekh Maulana At-Tuhami. Ini aja sudah ditempelin sama Maulana At-Tuhami nih. Ini dalam syairnya nih, masalah syarat dan sah rukun nikah nih. Nih saya bacakan dulu ya, sebelum saya bacakan nih.
Artinya kita jangan pernah takut dengan doktrin mereka. Mau kita dikatakan kafir kek, mau dikatakan kita kalau sebagai pembenci husnul khotimah matinya kek, mau dikatakan rasis kek, karena kita ini melawan mereka yang justru sudah 1 abad lebih mereka itu mendoktrin dengan rasisnya mereka. Kita harus bangkit, jangan takut. Urusan masalah benci dan tidaknya, mereka yang ngomong di komentar tidak akan pernah mengetahui batin kita itu apakah kita benci sama dia atau tidak, kan begitu. Karena itu urusan daripada kolbu kalau masalah itu ya, mau hikdun hasud dan lain sebagainya. Kita menyampaikan agar supaya masyarakat ini sedikit demi sedikit mulai paham. Kenapa? Walaupun ini berat sebenarnya untuk memahamkan, karena sudah banyak yang terdoktrin. Ya kita nggak akan pernah berhenti, terus saja, kan begitu. Orang-orang seperti Bagir kayak gini ini harusnya dari Rabi'ah Alawiyah mengambil tindakan secara cepat, minimal dipanggil nasihati, minta maaf kepada pribumi. Ini kan enggak. Di Cerno ada oknum Habib bocil-bocil menghinakan Hasyim Asy'ari, dibiarkan. Ada bocil-bocil menghinakan ulama-ulama kampung, ulama kiai-kiai pribumi, dibiarkan. Kan begitu. Ini sebenarnya ini yang rasis itu siapa sih? Ya mending kita dikatakan rasis membela Nusantara loh, daripada kamu membela asobiyahnya. Kamu mati membela asobiyah, jihad membela asobiyah, laisa minna manidda'a ila asobiyatin, kata Nabi. Aduh, Masya Allah. Nih saya bacakan, lanjut ya. Saya ingin menuntaskan mengenai tentang al-kafa'ah, karena ini dibahas oleh salah satu habaib. Di dalam pernikahan pokoknya tidak boleh ada pernikahan syarifah dengan orang biasa sampai dihukumi zina, haram. Berarti kamu menentang 4 madhab. Berarti Ba'alawi ini, keren Ba'alawi, bahkan ada fatwa dari ulama tarim mengatakan seperti itu. Kalau benar itu fatwa dari ulama tarim, kita nggak tahu apakah itu permainan dari klan Alawi sini atau benar dari tarim sana, kan nggak tahu. Berarti Anda berkhianat dengan madhab manhajnya Madzhabul Arba'ah. Nih kata Maulana At-Tuhami, innan nikaha hukmuhun najmu ala ma sahha min madhabina wa naqala ruknahu zawjani wa syartuhu wali wa sighatul la ghairu fil muhasali wa syahidani syartu fid dukhuli wal mahru qardiyun 'alal maquli hadza alladhi sahahu naqadu wa kullu dhi hijalahu munqadu. Ini tentang rukun dan syarat nikah loh, bro. Dengerin bro, yang kamu sanjung-sanjungkan itu nah, ya. Satu pun tidak ada yang menjadi rukun ataupun syarat dalam pernikahan itu harus satu nasab, harus satu zuriyah. Lalu bagaimana dengan al-kafa'ah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW? Harus ada kesetaraan. Ingat, makanya ngaji di pesantren. Mereka itu kadang-kadang juga gak ngaji di pesantren, walau alam ngajinya. Al-kafa'ah itu al-mu'tabaroh. Ingat, nih saya buka sebelum baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya buka di dalam kitab Fathul Wahhab, ya, karya Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari. Al-kafa'ah wa yuqsadu bil kafa'ati musawatu halir rajuli li halil mar'ati. Secara definisi yang dimaksud dengan kafa'ah itu adalah kesetaraan kondisi mempelai putra dengan kondisinya mempelai putri. Harus ada keseimbangan. Di dalam kitab Fathul Wahhab, apakah al-kafa'ah itu termasuk syarat syahnya di dalam pernikahan atau bukan? Faslun fil kafa'ati, al-kafa'atu al-mutabaratu fin nikahi la lisihatihi bali anna haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Itu kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa yang gak kenal dengan Syekh Zakaria Al-Ansari? Yo maklum sih, biasanya kalau mereka gak ngaji kitab-kitab kayak gini Pak, kalau mereka gak pernah ngaji kayak kitab-kitab kayak gini, mereka ngaji kitab Safinatun Najah aja
gengsi kok. Ngaji kitab Jurumiyah aja mereka gengsi kok. Mau ngaji kitab apa lagi? Mereka pengennya kitab karya-karya yang ba'alawi. Kan begitu. Mau baca kitab-kitab karya ulama kita apalagi? Ulama kita itu dianggap kecoa kok. Ulama kita itu ada juga dianggap seperti celengan Semar kok. Ya makanya pemahamannya ini justru sangat menyalahi daripada madzhabul arba'ah. Dengerin. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhab, al-kafa'ah, kesetaraan itu hanya bagian daripada mu'tabar. Ya. Mu'tabar itu apa sih? Artinya anjuran. Ingat ya. Di dalam nikah memang ada anjuran la lisihatihi, bukan dalam syarat sahnya pernikahan. Al-kafa'ah kan begitu. Bali anna haqqunil mar'ati wal wali, dan kafa'ah ini bisa dipertahankan oleh seorang mempelai putri atau walinya. Artinya bisa mempertimbangkan mutabar itu, Pak. Andai kata anak saya cewek, anak saya dia yang melamar nih, kemudian secara kondisinya berbeda gitu kan, mungkin karena calon suaminya ini kurang kaya sementara saya anaknya kaya. Nah, saya sebagai wali ini bisa mempertahankan, artinya bisa menggugurkan daripada khidbahnya dia ketika melamar. Gak usah, boleh seperti itu. Atau perempuannya ini kurang setara, namanya mu'tabaroh, begitu itu namanya, tapi bukan menjadi syarat sahnya nikah. Begitu ya, kalau sama-sama senang ya tetap nikah ya sah. Bahkan dijelaskan dalam kitab Nihayatul Zain oleh Syekh Nawawi Banten nih, diperjelas lagi. Dalam mempertimbangkan kesetaraan itu dalam hal apa saja, di dalam kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi Banten membagi 5 al-kafa'ah mu'tabarah itu. 1, kata beliau, dalam hal merdekanya. Artinya kalau kita punya anak perempuan, setelah itu ada yang melamar, laki-lakinya masih muda, belum merdeka, maka saya sebagai wali dan anak saya itu bisa mempertimbangkan, bisa menolaknya. Ingat. Yang kedua, terjaganya agamanya. Mungkin anak saya ini solihah, si perempuan, tapi si laki-lakinya itu mabuk-mabukan, mencuri, nyolong ayam dan lain sebagainya, begitulah. Ini saya sebagai wali, ini bisa untuk iskot, gitu ya. Itu namanya kesetaraan. Yang ketiga, dalam hal nasabnya, betul, karena nasabnya mungkin nasab ini adalah syarifah anak saya. Andai kata ada orang lain yang mau melamar bukan seorang habib, bukan Sayyid Syarif, boleh, bisa saya sebagai orang tua untuk menolaknya. Tapi ingat, ini bukan syarat sahnya nikah. Ini kan sampai ada yang memfatwakan sampai menjadi hukum zina, haram, itu menyalahi aturan. Yang keempat, dalam hal pekerjaannya mungkin, karena calon mempelai putranya ini bekerjanya dari perkara yang haram, atau begitu punya pekerjaan sementara anaknya terdidik gitu kan, itu bisa untuk supaya mempertimbangkan al-kafa'ah. Terakhir, yang kelima, dalam hal aib pernikahan. Contohnya apa? Seperti kepunyaan laki-lakinya gak iso, impoten, itu boleh iskotun nikah, Pak. Ada cacatnya lah, begitu saja. Itu namanya al-kafatu al-mu'tabaroh, sesuatu yang bisa dipertimbangkan oleh seorang perempuan dan walinya atau bapaknya untuk memilih siapa yang akan menjadi calon suaminya. Itu memang dianjurkan, tapi fasenya tidak sampai menjadi haram, apalagi disebut zina kalau sudah akad. Ini kebablasan madhab, merusak madhab. Tuh, ini kalau kita buka dalam kitab Qurratul Uyun, Fathul Wahhab sama Nihayatul Zain. Ini yang hebatnya begini, saya lihat di videonya si Rehan itu loh, si Rehan Al-Qadi itu sampai ngomongnya kan suaranya kan kayak gitu. Nek butuh kiai, itu kata sama Dula, kalau ada kiai nikah sama Sarifah ikut bukan kiai, gitu kan? Ikut kiai tai, kiai ayam, sampai kayak gitu. Masya Allah, teriak-teriak lima kayak gitu. Tuh, siapa tuh Kang Dudung tuh? Kalau kamu merasa benar,
untuk membela, coba sama kamu tuh orang-orang yang seperti itu, kasih pemahaman sama ente-ente itu, atau siapa sajalah yang membela mereka, kan begitu. Ini namanya doktrin rasis dari mereka. Ingat, kita ini ratusan tahun didoktrin dengan rasisnya mereka. Kita mah baru beberapa bulan sudah dianggap rasis, cie, gak tahu malu. Aduh, masya Allah. Jadi kalau kita buka, wah lama lagi. Begitu ya. Jadi kalau ada sampai yang memfatwakan bahwa Syarifah menikah dengan selain Habaib Sayyid Syarif dikatakan haram bahkan sampai hukum zina, itu dusta. Menyalahi mazhabul arba'ah. Oh iya, mereka itu kadang-kadang mengungguli pada Imam Syafi'i, kok pengennya lebih daripada Sultan Aulia Tuan Abdul Qadir Jailani. Sampai Fakih Muqaddam itu diagung-agungkan. Gak ada apa-apanya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Fakih Muqaddam. Celeng, itu keliru. Gak apa. Bahaya ini.